penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut itu sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 08 tahun 2020. Nah, di sini ada beberapa pengertian ya terkait dengan penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau poin pertama saya tidak menjelaskan lagi pengertian daripada ketiga ya, karena saya yakin itu setiap pemateri pasti menjelaskan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, di sini ada pengertian daripada pesawat angkat yang jelasnya. Untuk pesawat angkut itu adalah pesawat yang memang diperuntukkan untuk mengangkat dan menurunkan serta mengatur posisi benda kerja. Itulah khususnya untuk penggunaan daripada pesawat angkat. Sedangkan untuk pesawat angkut adalah pesawat yang dibuat atau dikonstruksi untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini ada perbedaan. Perbedaan yang sangat-sangat signifikan di sini adalah yang mana untuk pesawat angkat adalah untuk perpindahannya dalam jarak yang tertentu, dalam jarak yang dekat. Sedangkan kalau pesawat angkutnya itu sendiri, itu bisa dari jarak yang dekat sampai jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Karena perpindahannya memang suatu pengangkutan. Sedangkan kalau pesawat angkat tadi hanya mengangkat kemudian memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, apakah dari bawah atau ke atas, dari samping ke kanan atau ke kiri. Itulah fungsi daripada pesawat angkat dan pesawat angkut. Sedangkan selain daripada kedua pesawat tersebut, ada satu hal yang posisinya sama antara pesawat angkat, pesawat angkut. Yang mana posisinya di sini yang saya sampaikan di sini adalah alat bantunya. Alat bantu itu bukan bahagian daripada pesawat angkat ataupun pesawat angkut. Ini adalah berdiri sendiri ya. Jadi ketika ada sertifikasi khususnya untuk peralatan, maka alat bantunya tersebut itu harus disertifikasi tersendiri. Jadi tidak bisa bersamaan ketika kita mengadakan pemeriksaan terhadap kedua pesawat tersebut, baik pada pesawat angkatnya maupun pada pesawat angkutnya, itu tidak bisa disamakan dengan alat bantunya. Oleh karenanya tersendiri dalam hal pemeriksaan alat tersebut. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama terkait dengan penggunaan pesawat-pesawat sebelum diadakan pengoperasian. Kemudian ada operator. Operator di sini adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam mengoperasikan pesawat angkat ataupun pesawat angkut. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa yang dimaksudkan di sini adalah yang telah memiliki keahlian khusus adalah bagi operator yang telah memiliki lisensi. Bagi operator yang telah mengikuti pelatihan, yang sudah di asesmen kemudian mendapatkan suatu lisensi dinyatakan lulus. Itulah yang dimaksud dengan operator yang telah berlisensi. Kemudian apa itu lisensi? Lisensi ketiga adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, sebagai operator ataupun juru ikat bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau pengurus dan pengusaha saya tidak menjelaskan kembali karena di dalam aturan itu, khususnya dalam materi Undang-Undang 170, pasti sudah dijelaskan panjang lebar juga terkait dengan siapa itu pengurus, siapa itu pengusaha. Karena yang bertanggung jawab nantinya adalah pengurus atau pengusaha. Tetapi secara detail, saya tidak menjelaskan lagi terkait dengan siapa itu pengurus, siapa itu pengusaha. Karena kedua, ini saya yakin itu sudah dijelaskan pemateri, khususnya untuk materinya Pak Giawan ya, pasti sudah menjelaskan terkait dengan apa itu pengurus, apa itu pengusaha. Nah, di dalam pasal 2, di dalam Permenaker 08 menjelaskan bahwa pengurus atau pengusaha, nah ini yang ditunjuk adalah pengurus atau pengusaha, bukan ahli ketiganya ya. Pengurus atau pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat ketiga pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan alat bantu angkut. Nah, objeknya sekarang yang perlu kita cari adalah yang pertama yang harus kita perhatikan di sini di dalam pasal 2.
Pertama adalah syarat-syarat dulu. Yang mana syarat-syaratnya? Di dalam pasal 2 ini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Karena ini merupakan kewajiban pengurus atau pengusaha. Tetapi yang merekomendasikan nanti itu berdasarkan Permenaker 292 di pasal 10 itu, kan di situ adalah ada tugas kita adalah mengevaluasi. Hasil daripada evaluasi yang kita dapatkan itulah makanya kita rekomendasikan nanti kepada pihak pengusaha, karena ini kewajiban pengusaha. Itulah makanya dalam pasal 2 menyatakan seperti ini. Pengurus dan atau pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat ketiga. Nah, sekarang yang kita cari dulu, pertama adalah yang mana itu syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah yang mana itu pesawat angkat. Yang ketiga adalah yang mana itu pesawat angkut. Yang keempat adalah yang mana itu pesawat angkat dan pesawat angkut. Berarti ada 4 poin penting di dalam Permenaker 08 ini yang harus kita pahami bersama-sama supaya bisa kita nanti terapkan sesuai dengan aturan berlaku sebagaimana tugas yang diberikan kepada kita. Berarti yang pertama adalah syaratnya, yang kedua adalah pesawat angkat, yang ketiga adalah pesawat angkut, dan yang keempat adalah alat bantu angkat dan alat bantu angkut. Nah, jangan lupa di dalam ini antara pesawatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara personilnya dengan pesawatnya itu sendiri. Berarti ketika ada pesawat pasti ada personil. Cuma yang perlu kita perhatikan di sini itu dibahas tersendiri terkait dengan personil yang ada di dalam peraturan tersebut. Nanti kita lihat khususnya untuk personilnya ya. Siapa-siapa yang masuk dari si personil. Ada 4. Yang pertama adalah personil yang terkait dengan operatornya, terkait dengan teknisinya, terkait dengan juru ikatnya, dan terakhir adalah terkait dengan ahli ketiganya. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk dulu ke syarat-syarat yang dimaksud. Kita harus mencari dulu yang mana yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut. Karena di sini yang diterapkan di situ adalah menerapkan syarat-syarat ketiga. Syarat ketiganya nanti ini, itulah nanti syarat ketiganya yang harus ditransfer masuk ke dalam pesawat angkat, ke dalam pesawat angkut, ke dalam alat bantu angkat. Berarti syarat yang dimasukkan tadi di sini itulah yang akan dimasukkan ke dalam pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantunya. Nah, sekarang kita dulu cari yang mana itu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya kita perhatikan dulu di pasal 4. Di sini pasal 4 menjelaskannya. Pasal 4 di sini dijelaskan bahwa pasal 4 menjelaskan bahwa syarat-syarat yang dimaksudkan di sini diantaranya yang pertama, perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian. Inilah yang dimaksudkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pengurus dalam penggunaan pesawat angkat, pesawat angkut, serta alat bantu. Nah, sekarang kita harus melihat mulai daripada perencanaan. Perencanaan dan pembuatan pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi setiap pengusaha yang akan merencanakan dalam pembuatan pesawat angkat ataupun pesawat angkut, maka harus memenuhi syarat-syaratnya. Inilah yang harus dipenuhi pengusaha. Jadi sebagai ahli ketiga nantinya, jadi kalau misalnya pengusaha akan merancang, akan membuat sendiri pesawat angkat, karena bisa jadi kalau misalnya materialnya cukup, tidak ada masalah kita buat. Kalau misalnya personilnya yang ada di situ bisa merancang, memiliki kemampuan untuk merakit, mengkonstruksi daripada pesawat angkat itu sendiri, itu tidak ada masalah. Tetapi jangan lupa bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi. Jangan sampai kita hanya membuat, tetapi tidak ada kita penuhi satupun di dalam aturan tersebut. Maka sampai kapanpun saja pesawat yang kita gunakan itu tetap dinyatakan melanggar aturan yang ada. Mungkin saja kita menganggap bahwa tidak ada masalah, kita langgar. Akan
akan tetapi suatu saat terjadi tiba-tiba kegagalan mengangkat kemudian menimpa seseorang, maka bukti pertanggungjawaban kita ketika diminta pertanggungjawaban itu apa yang harus kita buktikan bahwa alat tersebut layak untuk digunakan. Oleh karenanya, ketika ada perencanaan pembuatan pesawat angkat dan pesawat angkut ini, maka yang harus kita lampirkan harus ada pembuatan gambar rencana konstruksi. Yang kedua ada pembuatan spek atau prosedur khususnya untuk pengelasan atau biasa kita kenal dengan istilah WPS. Dan harus ada PQR-nya. Kemudian ada perhitungan kekuatan konstruksi. Terakhir adalah pemilihan dan penentuan bahan yang mana harus dibuktikan dengan adanya sertifikat bahan yang kita gunakan. Nah, dalam satu kesatuan ini, itulah nanti kita kirimkan ke kementerian untuk mendapatkan pengesahan gambar, kemudian lampiran-lampirannya. Nah, setelah dianalisa di sana, dianalisa sedemikian rupa, dinyatakan bahwa ini alat berdasarkan perhitungan konstruksinya, berdasarkan bahan yang digunakan, berdasarkan kapasitas angkat nanti akan diangkat, itu sudah memenuhi syarat, sehingga akan dikembalikan nanti kepada pemilik perusahaan untuk disiapkan untuk pembuatan tersebut. Tetapi saya harapkan bahwa apa rekomendasi-rekomendasi yang kita dapatkan nantinya itu harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian setelah selesai dinyatakan sudah oke semua, maka turunlah nanti dari pihak inspektor dalam hal ini PJ ketiga untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kembali terkait dengan pesawat yang telah dibuat, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, itulah nanti kita adakan pemeriksaan dan pengujian, diuji mulai daripada kemampuan pengangkatan 25, 50, 75 sampai 100. Itu adalah pengujian statis, kemudian dilanjutkan dengan pengujian dinamis. Itu adalah pengujian dinamisnya sampai 100%. Sedangkan itu nanti dilanjutkan pengujian statis sampai 125%, khususnya untuk overhead rappelling crane ya tersendiri. Khususnya untuk overhead rappelling crane nanti akan diuji sampai 125%. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan defleksi yang terjadi dalam pesawat tersebut. Nah, cuma perlu saya gambarkan sedikit. Mungkin kalau terkait dengan perencanaan pembuatan, di antara mungkin 1.000 perusahaan yang ada dalam satu daerah, belum tentu ada satupun yang melakukan pembuatan seperti ini. Paling tidak kalau ada 1.000, paling tidak ada satu. Ya mungkin ada pertimbangan tertentu, mungkin ada hal-hal kondisi yang tertentu. Misalnya kalau dibeli secara langsung tidak memungkinkan dalam suatu lokasi kerja yang ada tempat kerjanya, sehingga dia berusaha merakit sendiri supaya bisa pas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu berangkat terkait dengan perencanaan pembuatan yang selama ini yang berdasarkan pengalaman saya dari 1.000 perusahaan belum tentu ada satu perusahaan yang melakukan hal yang demikian. Nah, adanya biasanya seperti ini adalah memang perusahaan yang bergerak di pabrikan. Memang pabriknya untuk. Nah, kalau misalnya di Makassar itu kan kita tidak temukan namanya pabrik pesawat angkat dan pesawat angkut. Tidak ada. Tidak sama kalau daerah Jawa itu sudah ada konstruksi khususnya untuk itu, misalnya overhead rappelling crane sudah ada untuk pembuatan girder dan sebagainya. Kalau di sini itu sama sekali belum ada ya. Tetapi kita sebagai seorang Liga 3 artinya harus kita tidak bisa menutup mata apabila ada hal demikian. Artinya kita nanti sampaikan kepada pihak pengusaha bahwa persyaratan untuk dalam pembuatan yang demikian itu disertai dengan syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum itu terkait dengan perencanaan. Kemudian kita masuk ke pemasangan atau perakitan. Nah, kalau pemasangan dan perakitan ini mungkin sedikit berbeda dengan pada saat perencanaan atau pembuatan. Memang khususnya untuk beberapa alat walaupun dibuat atau diproduksi oleh pabrikan, itu tetap ada kaitannya dengan pemasangan nantinya di tempat kerja. Kenapa? Karena pesawat biasanya satu ikatan dengan konstruksi yang ada di dalam pabrik itu sendiri. Pemasangan dan atau perakitan. Nah, misalnya, kalau misalnya ada salah satu
alat yang mau dipasang. Taruhlah jenis overhead driving crane. Overhead driving crane adalah alat yang digunakan sebagai jenis termasuk dalam kategori sebagai pesawat angkat, yang mana nanti menyatu dengan konstruksi pada gedung. Oleh karenanya, dari awal konstruksi yang ada pada gedung tersebut memang harus sudah diperuntukkan persiapannya untuk konstruksi, untuk pemasangan atau perakitan daripada pesawat tersebut. Itulah makanya dibutuhkan nantinya di sini adalah pembuatan gambar konstruksi pondasi. Pondasinya misalnya sudah dari awal dibuat di dalam gedung tersebut. Kemudian ada perhitungan kekuatan konstruksi daripada apa yang telah dibuat di situ. Jadi itu harus disediakan dari awal terkait dengan pemasangan nanti pesawat yang akan dipasang di situ. Karena ketika kita tidak ada perhitungan seperti itu, langsung saja kita pasang tanpa didahului dengan perhitungan-perhitungan, ini adalah dapat berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan. Karena apa? Karena kita tidak pernah prediksi bahwa kekuatan pondasi sebenarnya sampai sejauh mana bisa menahan beban terhadap pesawat yang akan kita gunakan. Itulah pentingnya terkait dengan adanya pembuatan gambar konstruksi pondasi, ada perhitungan kekuatan kooperasi, konstruksi, dan pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban. Itulah terkait dengan pemasangan dan atau perakitan. Yang berikutnya adalah pemakaian atau pengoperasian. Nah, yang umum nantinya di sini adalah yang adanya pemakaian atau pengoperasian. Artinya, alat yang digunakan di tempat kerja kita masing-masing adalah barang yang sudah ready, barang yang sudah siap digunakan. Apakah pesawatnya itu dalam kondisi second atau dalam kondisi baru terhadap pesawat yang akan digunakan. Jadi pada prinsipnya di sini adalah untuk pemakaian atau pengoperasian adalah barang yang betul-betul sudah siap, tidak perlu lagi embel-embel yang lainnya. Artinya barang tersebut memang sudah siap untuk dioperasikan. Inilah yang harus kita perhatikan terkait dengan penggunaan-penggunaan yang ada di pesawat, yang ada di perusahaan kita masing-masing. Dan untuk secara khusus dalam pemakaian dan pengoperasian ini, yang perlu kita perhatikan adalah alat-alatnya. Misalnya setelah kita bekerja sebagai seorang ahli K3, harus kita perhatikan dengan baik yang mana alat yang masuk dalam kategori masih dalam kondisi baru, yang mana dalam kondisi yang tidak baru. Kemudian kita analisa satu persatu, apakah pesawatnya tersebut sudah pernah risa uji pertama atau belum pernah risa uji pertama, atau hanya langsung di risa uji berkala dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi saya sampaikan hampir 100% ya. Alat-alat yang digunakan di tempat kerja kita itu pada awalnya adalah berangkatnya daripada pemakaian atau pengoperasian. Artinya barang tersebut dibeli dari di showroom misalnya, dibeli dari situ, kemudian langsung dibawa ke perusahaan, langsung kita siap untuk gunakan, tidak melalui lagi proses-proses yang lainnya. Nah inilah yang paling banyak kita dapat nantinya, khususnya yang ada di perusahaan kita masing-masing. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Kalau pemeliharaan dan perawatan ini adalah tugas daripada seorang teknisi. Tugas seorang teknisi adalah tetap berpedoman terhadap ada di manual book daripada pesawat yang akan kita gunakan. Di antaranya di sini adalah sesuai dengan prosedur hardware, dilakukan secara berkala sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrikan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tetap mengikuti prosedur yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah dikendalikan oleh seorang teknisi yang telah berlisensi. Itu yang terpenting. Berikutnya adalah perbaikan, perubahan, dan atau modifikasi. Ini tidak ada perbedaan dengan pemeliharaan dan perawatan yang ada di atas. Karena yang melaksanakan sepenuhnya di sini adalah seorang teknisi. Seorang teknisi yang mana ketika akan melakukan suatu perubahan. Nah, kalau kita melihat daripada perbaikan, perubahan, atau modifikasi tersebut, yang perbedaannya dengan pemeliharaan dan perawatan di sini adalah kalau perubahan sama hanya prosesnya kita membuat pesawat yang baru. Kenapa? Itu didahului dengan adanya rencana pembuatan gambar, rencana perbaikan, perubahan atau
perhitungan kekuatan konstruksi, dan kemudian pemilihan penentuan bahan. Artinya apa? Ketika akan kita melakukan satu perubahan atau modifikasi daripada pesawat yang akan digunakan, maka mau tidak mau itu harus kita kirim kembali untuk perhitungan-perhitungan, untuk dianalisa kembali di kementerian, kemudian disahkan gambar konstruksinya yang akan dibuat sesuai dengan konstruksi awal yang kita akan lakukan seperti itu. Jadi kalau yang melaksanakan ini adalah sama-sama dari unsur teknisi. Yang melaksanakan adalah teknisi, pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan oleh teknisi, kemudian perbaikan dilaksanakan oleh seorang teknisi. Begitu pula adanya. Kemudian sekarang kita masuk ke pesawatnya. Artinya syarat-syaratnya